Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pemata pelajaran basis data, yaitu bab menampilkan data. Oke anak-anak, ini mungkin berbeda. Kalau yang kemarin, semester kemarin kita mencoba untuk membuat database, membuat tabel atau mengisi tabel, insert into tabel, itu kita menggunakan command line prompt atau CMD, command prompt. Nah sekarang kita gunakan langsung ke PHP MyAdmin-nya atau menggunakan MySQL. Kita buka kontrol panelnya. Pertama kita buka kontrol panelnya, kita klik start. Kemudian untuk membuka PHP MyAdmin bisa dengan cara kita klik aja adminnya. Nah, akan terhubung ke PHP MyAdmin. Nah ini untuk PHP MyAdmin. Tentunya kalian tidak asing karena di pembelajaran pemrograman kalian sudah dikenalkan dengan basis data menggunakan PHP MyAdmin ya. Nah di sini basis datanya atau database-nya yang ada di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di command prompt CMD-nya dengan PHP MyAdmin ini sama tampilannya. Database-nya seperti ini juga yang ada di command prompt-nya. Nah, untuk latihan atau tugas hari ini kita akan membuat basis data yang dengan nama karyawan. Langkah pertama yang sama, kita buat aja, kita klik basis data seperti biasa. Kita buat namanya adalah karyawan. Ini saya sudah punya karyawan. Nah kalau ini penyortiran kita abaikan saja, kita buat. Nah di sini database karyawan sudah terbuat. Kita lihat di sini karyawan sudah terbuat. Nah kita buat tabelnya. Nah pertama kita buat tabelnya dengan ID pegawai ya. Kita buat ID pegawai. Nah katakanlah ini buat tabelnya kita kita buat tabelnya pegawai, bukan dari pegawai, itu isinya. Nah ini kita buat tabel pegawai dengan jumlah kolom. Bisa kita ubah di sini, misalnya terdiri dari berapa kolom, misalnya ID pegawai, nama pegawai, kemudian jenis kelamin, alamat, kemudian bisa juga kita tambahkan tanggal lahir atau email, bisa kita juga tambahkan itu juga, atau data yang lainnya. Nah, misalnya kita buat tabelnya sebanyak 5 misalnya, kita kirim. Nah di sini saya gunakan kolomnya. Dari tabel pegawai ini saya gunakan 5 kolom. Pertama kita namain kolom pertama adalah ID pegawai. Nah ini tipe datanya saya gunakan varchar, jumlahnya adalah katakanlah 60 atau 100 lah, tidak apa-apa, maksimal ya 100. Kemudian di sini penyortiran ini kita abaikan, bawaan kita abaikan. Nah indeks ini primary. Nah kosong ini kita biarkan. Nah ini kita klik ya, indeks ini kita ulang ya. Ini indeks, kita klik ini, kemudian primary, kemudian kita kirim. Nah kemudian ini kosong, artinya kalau kosong boleh datanya kosong, tapi tidak kita gunakan. Jadi kita tidak boleh ada data kosong, jadi kita tidak centang di sini ya. Kemudian ini AI, ini adalah auto increment. Auto increment ini akan terisi secara urut ya, auto increment. Nah kita centang aja auto incrementnya. Kemudian nama pegawai kita isi, tipe datanya varchar seperti biasa. Coba aja kita gunakan panjangnya 100. Kemudian ini sudah tidak usah kita abaikan saja ya. Kemudian ini jikanya adalah jenis kelaminnya, kita gunakan aja bentuk char aja, satu aja, panjang ini 1, karena jika ini jenis kelamin
Jadi bisa L, bisa P. L itu laki-laki, P itu perempuan. Kemudian di sini adalah alamat, kita gunakan varchar aja. Nah, kemudian panjangnya 100. Kemudian misalnya ini adalah tanggal lahir, atau misalnya ini emailnya. Nah, ini emailnya, kita gunakan varchar. Kemudian panjangnya 100, boleh. Nah, kemudian kita klik, kita perhatiin jauh dulu ya. Ini perhatiin SQL nya, artinya kode SQL sama seperti di command prompt yang kalian buat, nanti akan muncul perintah SQL nya. Ini kan kita langsung buat ya, jadi enak, kita langsung buat, ada tabel-tabelnya. Nah, kalau rumusnya atau perintah SQL nya bisa kita lihat ini. Nah ini perintah SQL dimana kita membuat tabel hari ini. Jadi create tabel karyawan, ini pegawai. Di sini ada ID pegawainya varchar, not null artinya tidak boleh kosong, auto increment. Kemudian nama pegawainya varchar, not null juga ini. Jadi ini perintahnya. Jadi perintah SQL yang sama yang pernah kita buat di command prompt-nya atau CMD-nya, ini sama. Di tugas kalian bisa kalian tulis perintah SQL juga sekalian kalian buat tabelnya menggunakan PHP MyAdmin. Saya tutup ya. Nah, kita simpan, klik simpan. ID pegawai, sebentar, ID pegawai kalau ada perintah seperti ini, ID pegawai, kita ganti aja, misalnya 25 aja. Untuk increment kita simpan. Oke, kita jalankan 25, tidak ada penyetiran primary key-nya. Primary key ID pegawai, kirim. Coba kita simpan. Oke. Nah, ini sudah terbuat ya. Jadi kita sudah membuat nama tabelnya adalah tabel pegawai dengan nama kolomnya ID pegawai yang merupakan primary key, nama pegawai, kemudian JK jenis kelamin, alamat, dan emailnya. Nah, sekarang tinggal kita mencoba saja untuk mengisi atau insert. Kalau di bahasa Inggris kan insert, kita tambahkan, kita klik tambahkan. Di sini kita isi nilainya, misalnya A001. Nah, namanya misalnya Intan Ariani. Nah, seperti ini. Kemudian karena perempuan, kita klik B. Kemudian alamatnya Gedung Dalam, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian emailnya misalnya intan@gmail.com, misalnya seperti itu. Intan 1. Nah, seperti itu kita kirim. Nah, ini bentuk dari perintah SQL yang sama kita buat dengan yang ada di command prompt atau CMD. Ini insert into pegawai, ID bag, nama pegawai, jika alamat, email, values-nya ini. Ini sama kan perintahnya yang ada di CMD. Oke, kita kirim. Proses, kalau kita kepingin melihat hasilnya, isi dari tabel pegawainya. Nah, ini sudah ada A001 Intan Nur Aini, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Gedung Dalam, emailnya ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah, bisa kita klik ubah di sini. Nah, bisa kita ubah di sini. Nah, tapi tidak kita ubah. Nah, kita klik aja tambahkan lagi. Misalnya A002 dengan nama Rudianto.
Nah, ini laki-laki, kemudian alamatnya misalnya Dringu. Nah, kemudian emailnya misalnya rudi2@gmail.com. Nah, kita kirim. Nah, ini perintah SQL-nya yang juga ada di CMD-nya. Jadi insert into pegawai ID bag nama bag jika alamat email ini values-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin tambahkan lagi, bisa kita lakukan lagi. Misalnya A003 namanya adalah Fitri Aziza. Nah, seperti itu. Kemudian jika-nya adalah perempuan, P, kemudian alamatnya misalnya Gending. Nah, kemudian emailnya misalnya fitri@gmail.com. Nah, ini kita kirim. Yang tugas kalian adalah pertama tadi kita buat database karyawan. Yang kedua adalah kalian membuat tabel pegawai. Yang ketiga yaitu kalian mengisi tabel pegawai minimal sebanyak 5. Kalau Bu Mila sudah menyontohkan sebanyak 3. Nah, dari dari isian tabel bisa kita lihat di jelajah atau browse. Kalau bahasa Inggrisnya browsing. Nah, di sini sudah ada Intan Aryani, ini data-datanya. Nah, kemudian karena kita akan menampilkan data dengan kondisi tertentu, dengan memakai kata kunci pertama yang ingin saya jelaskan adalah kata kuncinya adalah where. Nah, untuk pencariannya atau kita menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu tersebut, saya minta kalian gunakan perintah SQL. Cara menggunakan perintah SQL adalah kita klik SQL di sini, kemudian nah di sini kan ada di sini perintah-perintah, ada select bintang, ada select, ada insert, ada update, ada delete. Nah, di sini tugas kalian adalah kalian membuat perintah SQL di mana akan menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu dengan memakai kata kunci ini, where. Dengan memakai kata kunci where. Nah, kalau di sini Bu Mila contohkan, misalnya Bu Mila ingin select bintang from pegawai, misalnya seperti itu ya. Pegawai. Nah, ini kita tulis aja pegawai, muncul, kita klik aja pegawai, select bintang from pegawai, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian kalian klik kirim. Nah, akan menampilkan semua data yang ada di tabel pegawai. Jadi ada Intan Aryani, Rudi, dan ini semua akan menampilkan datanya. Sama seperti yang ada di CMD. Nah, kalau misalnya kalian kepingin menampilkan, misalnya saya ingin menampilkan data yang ada di alamat Gending. Nah, boleh kalian tulis dengan kata kunci atau perintah SQL, misalnya select bintang from pegawai. Nah, ini select bintang from pegawai, where. Ya, kita ke kata kunci where alamat. Nah, misalnya alamat sama dengan, nah ini kita pakai tanda petik, ini tadi misalnya Gending, kita pakai tanda petik penutup, kemudian titik koma, kalian klik kirim, maka akan memproses bahwa akan menampilkan data semua, yaitu ID pegawai, nama pegawai jika dengan alamat Gending. Nah, ini, dengan perintah ini kita bisa menampilkan data, tidak semua data kita tampilkan, tetapi kita akan menggunakan kata kunci berdasarkan yang kalian inginkan. Nah, kalau Bu Mila mencontohkan ini adalah kata kuncinya adalah di mana alamatnya adalah Gending, where alamat itu Gending. Nah, kalau misalnya kalian ingin menampilkan datanya saja, misalnya tidak semua data, select misalnya ID pegawai, nama pegawai, alamat. Nah, kalian menampilkan ini saja. Nah, ini from pegawai, where alamat
sama dengan misalnya tadi gedung dalam. Nah, kemudian titik koma. Jadi yang kita tampilkan hanya ID pegawainya, nama pegawainya, sama alamat dari tabel pegawai di mana alamatnya gedung dalam. Kalian kirim. Maka akan menampilkan ID pegawai, nama pegawai, dan alamat. Nah, itu. Nah, tugas kalian adalah Bu Mila minta nantinya kalian menampilkan data dengan kondisi tertentu menggunakan kata kunci where. Kalau Bu Mila menggunakan kata kunci where, kita pakai where alamat. Kalian bisa gunakan kata kunci where dengan menggunakan misalnya email sama dengan apa, seperti itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.